saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana melewati masa pengurusan sertifikasi dosen atau serdos. Nah, uh, pertama dan langsung lulus, saya merasa sangat bersyukur ya, karena di saat itu setelah AA langsung 1 tahun setelah AA langsung kampus yang tempat saya bekerja mengusulkan untuk serdos, dan saya mencoba untuk mengikutinya, dan ya puji Tuhan langsung lulus pertama kalinya. Nah, sedangkan teman-teman saya yang mungkin beberapa senior saya waktu itu yang satu angkatan dengan saya, pas tes itu tidak lulus. Nah, saya hanya melakukan hal seperti ini karena waktu itu diberitahu pertama sekali bahwasanya untuk menuliskan deskripsi diri ini kita harus otentik dalam istilahnya tidak meniru contoh dari dosen lain atau yang sudah lulus gitu. Nah, waktu itu saya berpikir untuk saya bikin kalimat sendiri dan tidak pernah membaca milik teman saya yang sudah lulus. Nah, jadi waktu itu setelah lulus kan ada stepnya dulu ya, kita lulus pemberkasan dulu. Setelah berkas lulus, and then kita melakukan tes TOEIC, Test of English Proficiency. Ada 2 di situ, ada listening dan reading, dan ada TKD hari itu juga. TKD itu tes kemampuan dasar ya, seperti bahasa Indonesia, PKN, matematika dasar, dan ya kita sudah paham lah apa TKD ya, tes kemampuan dasar. Nah, setelah lulus dua-duanya itu, baru kita nanti level selanjutnya adalah tes atau menuliskan deskripsi diri. Nah, banyak yang mengatakan gagal ya untuk tes serdos itu atau untuk lulus sertifikasi dosen itu adalah di deskripsi diri, penulisan deskripsi diri. Nah, saya di sini hanya ingin berbagi bagaimana cara saya sewaktu itu menganalisis setiap butir. Saya beritahu dulu ada 24 unsur. Dari 4 unsur itu satu pengembangan pengajaran atau pendidikan, dan yang kedua unsur B-nya itu ada pengembangan keilmuan atau keahlian. Unsur C-nya itu adalah pengabdian kepada masyarakat, and then bagian ke unsur D-nya itu adalah pengelolaan atau manajemen institusi. Ada 5 unsur. Unsur yang terakhir, unsur E-nya itu adalah peran kita di dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah, jadi setiap unsur saya pahami dulu, dan di setiap unsur itu ada beberapa sub unsur atau butir. Nah, ada nanti 24 butir, dan setiap butir itu harus menuliskan deskripsi diri sesuai dengan sub-subnya itu maksimal 150 kata. Nah, di situ saya berpikir orang yang memang belum terbiasa melakukan mencurahkan pemikiran, menulis, apalagi bukan anak bahasa ya, agak-agak susah menuliskan bagaimana merangkai kata yang sesimpel itu gitu ya. 150 kata setiap butir, ada 24 butir. Saya bilang tadi ada 5 unsur, dan di dalam setiap unsur itu ada beberapa butir, dan jumlahnya itu nanti ada 24 butir semuanya. Contohnya, butir pertama itu adalah pengembangan pengajaran. Di pengembangan pengajaran itu salah satunya adalah pengembangan kualitas pembelajaran, salah satunya adalah usaha kreatif kita terhadap pengajaran atau pembelajaran di kelas dan dampaknya seperti apa ya. Dan itu sudah 2 unsur, ada usaha kreatif dan dampaknya. Nanti dampaknya di bagian A2 ya, seperti itu. Dan nanti sampai akhir itu ada 24 butir semua. Nah, secara singkat saya akan menjelaskan yang butir pertama dulu.
Ya, bagian A-nya unsur A, pengembangan kualitas pembelajaran sekitar ada 6 butir nanti. Nah, kita bahas dulu butir pertama. Nah, jadi saya hanya ingin berbagi setelah saya lihat deskripsi diri saya itu setelah lulus, saya hanya menuliskan 5 kalimat. Dan setiap kalimat itu sekitar karena 150 kata berarti 30 kata ya. Oke. Jadi saya hanya melihat seperti ini. Fokus saya adalah usaha kreatif yang telah dan sedang. Yang telah maksudnya, dua-duanya ini harus kita pahami ya. Telah dan sedang atau sedang. Telah berarti yang sudah kita lakukan ya sebelum tes Serdos itu, dan yang sedang ya saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Dampaknya nanti di bagian Oke, di sini juga sudah ada dampaknya. Dampaknya adalah sepertinya bukti dan terpublikasi. Saya tidak membuat di sini kalimat-kalimat saya ya, karena nanti takutnya nanti Bapak Ibu malah bukan saya bilang meniru, tapi karena melihat contoh yang saya buat nanti malah membuat seperti itu ya. Jadi saya sarankan fokusnya aja. Jadi fokusnya adalah contoh nyata ya, tidak ngarang ya. Contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang. Nah, di sini saya sudah buat fokusnya berarti adalah karena ini pengembangan kualitas pembelajaran. Jangan lupa. Yang pertama adalah mengajarkan mata kuliah apa. Ya, Bapak Ibu di kalimatnya berarti tuliskan nanti Bapak Ibu mengajarkan mata kuliah apa. Pasti tidak akan sama. Jadi pertama memang saya berpikir biar takutnya nanti sama kan sudah ribuan dosen yang lulus Serdos, takutnya sama. Yang membuat tidak sama itu adalah kalau secara pendapat saya pasti Bapak Ibu di dalam menuliskan yang fokus pertama ini adalah mengajar mata kuliah apa pasti akan beda ya, mengajar mata kuliah apa dan sesuai bidang Bapak Ibu. Contohnya karena saya adalah SSM SAS. Oke. Jangan saya dulu. Kalau ada SEM Sarjana Ekonomi, SE dan MA ya. Oke. SEME ya, coba MBA lah ya. Karena itu masih linear. Oke. Jadi kalau Ibu mengajarkan mata kuliah misalkan bisnis dan akuntansi ya. Ini mungkin yang sesuai. Mungkin Bapak Ibu mengajarkan mata kuliahnya mungkin dalam satu semester ada 4 atau 5 ya. Nah, tuliskan mata kuliah yang sesuai bidang Bapak Ibu aja. Jangan dituliskan misalkan Bapak Ibu mengajarkan jurusannya adalah sastra contohnya, tapi mengajar mata kuliah accounting, kan tidak linear atau tidak sesuai bidang. Tidak usah disebutkan mata kuliah accounting tadi, tapi saya mengajarkan mata kuliah drama ya. Oke. Jadi yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, biar tidak sama dah fokusnya, apakah Bapak Ibu sudah membuat modul atau makalah sesuai mata kuliah? Jadi kalau Bapak Ibu membuat modul tapi tidak sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan, itu nanti nilainya menurut saya kan jelek atau tidak bagus. Di sini kan pengembangan kualitas pembelajaran berarti adalah sesuai bidang Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Yang kedua berarti karena di sini pengembangan kualitas, untuk mengembangkan kualitas pembelajaran berarti kita harus membuat modul atau makalah atau paper. Tetapi harus sesuai dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Oke. Ya, contohnya Bapak Ibu memang contohnya saya buat contoh saya saja ya, biar gak ngarang. Saya mengajar mata kuliah drama. Berarti penelitian saya itu adalah analisis novel atau analisis drama, tidak berhubungan dengan misalkan contohnya saya tidak membuat penelitian sosial. Meskipun sosial itu masih hubungan dengan humaniora, tapi
yang lebih dekatnya adalah sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Beda kalau saya mengajarkan misalkan sosiolinguistik, berarti penelitian saya berarti meneliti bahasa di masyarakat. Nah, seperti itu. Itu yang membuat kita itu kualitas pembelajarannya bagus karena sesuai dengan apa yang kita ajarkan dan kita juga meneliti sesuai dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Ya. Oke, biar nggak berlama-lama, nomor 3 fokus kita dalam melakukan penelitian. Karena di sini adalah kualitas, berarti ada modul atau makalah atau paper ini atau ya, dan melakukan penelitian. Nah, penelitian itu berarti masuk paper kan, atau menjadi makalah atau menjadi modul nanti. Jadi penelitian ini judulnya apa? Oke, berarti kalau yang telah terbit di jurnal apa? Judulnya apa? Kalau yang sedang meneliti tentang apa dan judulnya apa? Sebutkan. Jadi di sini diminta adalah contoh nyata. Ya. Meskipun nanti memang mungkin tidak akan ditanya kalau yang sedang mana. Mungkin kalau yang sudah atau yang telah kan bisa dilihat dari link ya, tautan yang ada. Nah, tapi di sini kan kalau misalkan Bapak Ibu mau menjelaskan yang sedang ya secara nggak langsung nanti ketika kita menuliskan kalimat itu akan enak gitu loh, lancar karena kita memang sedang melakukan, bukan di karang-karang gitu ya. Jadi yang ketiga ini adalah melakukan penelitian sesuai. Nah, semua ini fokus 1, 2, dan 3 bukti nyatanya apa? Jadi kita dituliskan nanti bukti nyata, contohnya modul judulnya apa, sesuai bidang mata kuliah apa yang telah terbit di atau telah dicetak di semester berapa, tahun berapa. And then kalau paper terpublikasi di jurnal apa? Jurnal terakreditasi kah, tidak terakreditasi kah, lokal kah? Jadi disebutkan secara spesifik. Ya. Jadi kalau kita sudah membuat fokus 4 ini, 4 kalimat pun atau 5 kalimat itu sudah 150 kata. Jadi cara Ibu biar tidak terlalu jauh-jauh menceritakannya, ceritakan tentang mata kuliah apa yang saudara ada, Bapak Ibu ajarkan di kelas di semester ini dan sesuai bidang saudara tidak ya. And then yang kedua membuat modul atau makalah yang telah atau sedang, sebutkan judulnya apa, kalau sudah terpublikasi di mana ya. Tapi buatkan yang memang sesuai. Misalkan Bapak Ibu rajin melakukan penelitian, membuat modul, tapi sebutkan saja yang berhubungan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Oke. Nomor 3, penelitian apa yang sesuai bidang saudara atau Bapak Ibu dan judulnya apa. Kalau yang telah berarti terpublikasi di jurnal apa, dan kalau yang sedang judulnya apa. Oke. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai deskripsi diri unsur A tapi butir pertama. Ya, nanti kita lanjut untuk butir kedua, mungkin akan secepatnya saya buatkan, mudah-mudahan Bapak Ibu memahami dulu tadi. Jadi untuk deskripsi diri pertama adalah kita memahami setiap topik ada 5 unsur atau 5 topik ya. Yang pertama saya ulangi lagi adalah pengembangan kualitas pembelajaran. Yang kedua pengembangan keahlian atau keterampilan. Yang ketiga itu adalah PKM, ya, pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat adalah pengelolaan institusi. Kelima adalah peran serta di dalam kegiatan kemahasiswaan. Dan dari 5 unsur ini nanti menjadi dibagi, setiap unsur nanti beda-beda ya. Ada yang 1 unsur mengandung 5 butir, ada yang 4 butir, ada yang 7 butir. Semuanya itu nanti dari 5 unsur itu ada 24 butir. Nah, jadi hari ini kita belajar dulu mengenai deskripsi diri unsur A tapi butir pertama. Masih ada 23 butir lagi, nanti kita bahas. So thank you so much, and I do hope my explanation about description of ourselves, bagaimana menuliskan deskripsi diri di dalam tahap tes atau ujian sertifikasi dosen. Saya Gunawan Tamun Saribu, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah like dan subscribe. Jadi nanti ketika saya upload untuk unsur butir kedua dan selanjutnya langsung terkoneksi atau ada notifikasi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Bye.
Ya, salam Indonesia maju. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu mengenai butir kedua dari unsur A. Unsur A tadi pengembangan kualitas pembelajaran, ya. Oke. Jadi untuk yang pertama tadi adalah unsur A, butir pertama itu adalah kreativitas. Nah, dilanjut dengan butir kedua yang masih berhubungan dampak perubahan itu judul subjudul untuk butir kedua dari unsur satu tadi, pengembangan kualitas pembelajaran. Nah, ini dampak perubahan terhadap kreativitas yang kita lakukan tadi. Kreativitas, bukti nyata kreativitas yang kita lakukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran, ya. Nah, sebagai dosen, usaha kreatif di butir pertama itu yang pertama saya ulangi lagi tadi, ya, melakukan pengajaran sesuai bidang atau kelinearitas kita, ya. Kemudian dampak perubahannya melalui apa? Melalui modul, paper, buku atau karya yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan. Nah, biasanya dampak perubahan ini berarti yang sudah kita lakukan. Kalau sedangkan belum ada hasil, ya. Sedangkan di butir pertama tadi bukti nyata kreativitas atau usaha kreatif yang kita lakukan yang sudah atau sedang kita lakukan. Nah, kalau yang sudah berarti dampak perubahannya apa? Nah, clue-nya adalah dampaknya terhadap rekan dosen dan mahasiswa yang kita ajar sesuai bidang kita, dan mata kuliah kita juga sesuai dengan bidang pendidikan kita, mata kuliah yang kita ajarkan maksud saya, dan melalui modul atau paper penelitian. Nah, yang saya buatkan adalah waktu itu 2 tahun yang lalu, ya. Jadi dampak perubahan yang ketika kita sudah melakukan paper, berarti dampak perubahannya berarti kita terbuka terhadap perubahan zaman. Dengan kita terbuka terhadap perubahan zaman, kita lakukanlah selalu terus-menerus melakukan penulisan modul atau paper penelitian sesuai dengan bidang kita, ya. Jadi dengan adanya tadi kita melakukan penelitian, berarti ada dampak perubahannya terhadap rekan dosen. Rekan dosen yang lain juga ingin melakukan penelitian dengan kita, ya, atau dosen lain itu melanjutkan penelitian kita. Nah, terhadap mahasiswa, berarti ketika kita sudah melakukan penelitian, berarti materi ajar kita selalu up to date atau selalu yang terbaru, ya. Jadi tidak stuck bukunya itu aja dari tahun 90-an itu yang kita pakai. Jadi kita bisa jelaskan bahwasanya hasil penelitian saya, ya, boleh dengan kata seperti itu. Saya tidak ingin membuat Bapak Ibu nanti meniru kalimat saya. Maksudnya saya jelaskan di sini adalah bahwasanya kita sudah melakukan penelitian atau menghasilkan karya, modul atau paper, ya. Nah, dampaknya itu terhadap rekan dosen berarti dosen lain semakin giat melakukan penelitian juga atau ingin melakukan penelitian dengan kita, dan terhadap mahasiswa berarti materi yang kita ajarkan update. Nah, jadi karena 150 kata saja mungkin penjelasan saya tadi Ibu Bapak sudah bisa membuatnya menjadi 5 atau 4 kalimat, ya. Jadi dari sini ini fokus saya waktu itu adalah kata clue-nya adalah dampak perubahan. Nah, yang saya pikir dampak perubahan adalah berarti karena ini berhubungan dengan yang tadi usaha kreatif yang di butir pertama tadi. Nah, berarti dampak perubahannya itu berarti dari karya yang sudah kita lakukan. Ingat, sudah. Kalau sedangkan belum ada dampaknya. Nah, jadi terhadap rekan dosen berarti membuat dosen lain juga semakin giat melakukan penelitian, atau dosen lain tertarik melakukan penelitian dengan hasil karya kita. Dan untuk mahasiswa berarti materi yang kita ajarkan selalu up to date atau zaman now, ya. Jadi hasil penelitian kita bisa kita buatkan menjadi modul atau bisa kita ajarkan ke mahasiswa sesuai dengan bidang mata kuliah kita. Nah, makanya selalu berkesinambungan. Tidak mungkin kita melakukan penelitian tidak sesuai dengan bidang kita,
Contohnya saya mengajarkan sosiolinguistik. Ketika saya melakukan penelitian mengenai linguistik atau bahasa-bahasa di dunia sosial yang terbaru, nah menambah pengetahuan mereka. Ya, jadi kalau tidak linier saya mengajarkan contohnya linguistik, dan saya melakukan penelitian mengenai komputer kan tidak berhubungan. Karena itu komputer lebih identik dengan teknik. Oke. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai butir kedua unsur A yang judulnya itu adalah dampak produk. Semoga materi ini semakin membuat Bapak Ibu semangat untuk menuliskan deskripsi diri dalam tahap ujian serius. Saya Gunawan Tamun Saribu, saya akan melanjutkan dengan butir ketiga dari unsur A. Terima kasih. Ya, baik, salam dosen Indonesia Maju. Ya, kita lanjut unsur A2 ya. Unsur A1 tadi usaha kreatif dan dampaknya terhadap kualitas pengembangan kualitas pembelajaran. Nah, ada unsur A2 termasuk ke sini butir ketiga, kedisiplinan. Di situ ada kalimat bukti nyata atau unsur nyata kedisiplinan yang Anda tunjukkan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Nah, ketika saya membaca kalimat ini, saya langsung melihat dulu apa nih yang akan saya tuangkan. Memang harus seperti itu karena memang kita dituntut untuk membuat kalimat seefektif mungkin, karena hanya dengan 150 kata berarti antara 5-6 kalimat ya. Dan itu pun kita harus memasukkan. Nah, clue-nya adalah yang harus kita masukkan dalam kalimat-kalimat tersebut adalah seperti ini. Ini opini saya, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai dosen berarti harus menanamkan kedisiplinan terhadap mahasiswa. Berarti kita dengan mahasiswa itu yang kita ceritakan. Nah, kita lihat. Bapak Ibu membuat SAP, Satuan Acara Perkuliahan atau rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah tidak. Itu dulu. Oke. Karena di dalam SAP atau RPS nanti dituangkan juga ke dalam kontrak perkuliahan. Di situ ada aturan yang membuat kita juga disiplin, mahasiswa juga disiplin. Kita yang membuat aturan, kita harus juga disiplin, ya. Kita harus juga disiplin dan juga melatih mahasiswa menjadi disiplin. Dengan cara apa? Nah, kita tuangkan dalam SAP atau RPS. Di dalam kontrak perkuliahan pun ada jelas, ya. Misalkan untuk nilai UTS 35%, tugas 10%, UAS 45%, seperti itu. Mungkin beda-beda persentasenya ya. Nah, di situ ada aturan jika mahasiswa datang terlambat 15 menit dan segala macam. Nah, kita tuliskan ke dalam kalimat bahwasanya kita sebagai dosen juga memberikan aturan yang jelas untuk membuat mahasiswa disiplin mengikuti perkuliahan dari kita. Ya. Kita tunjukkan juga kedisiplinan dalam hal datang mengajar. Misalkan saya datang 15 menit sebelum perkuliahan berlangsung. Ya. Oke. Karena nanti ada efeknya terhadap mahasiswa kita. Nah, setelah SAP dan RPS dan kontrak perkuliahan baru kita jelaskan aturan apa saja yang ada yang kita buat di dalam kelas kita untuk mendisiplinkan mahasiswa. Contohnya aturan dalam hal pelaporan atau pengumpulan tugas seperti apa dan konsekuensinya seperti apa. Nah, 3 hal ini saja kita penuhi, kita sudah mendapatkan 150 kata. Fokusnya berarti adalah kedisiplinan, berarti kita sebagai dosen membuat aturan dalam kontrak perkuliahan yang memang bagian dari SAP dan RPS. Agar perkuliahan berjalan lancar berarti kita juga harus mendisiplinkan diri kita agar mahasiswa juga ikut disiplin mengikuti perkuliahan kita. Ya, jadi dituangkan juga nanti di terakhir mungkin konsekuensi apa yang kita berikan
terhadap mahasiswa yang pelaporan tugas atau pengumpulan tugas. Ya memang ini agak memang riskan ya, atau agak-agak polemik ya. Sebagai dosen yang baik itu memang ada baiknya kita juga strict untuk mendisiplinkan mahasiswa. Tapi 3 hal ini memang harus kita jelaskan, RPS sesuai bidang mata kuliah kita, dan apa yang kita lakukan di dalam kelas untuk mendisiplinkan mahasiswa. Jadi saya ini saja yang memang saya tangkap ketika saya membaca kalimat ini, dan saya tuangkan ke dalam 150 kata atau 5-6 kalimat dengan isi seperti ini. Ya, saya membuat RPS, dalam RPS ada aturan, saya mendisiplinkan diri saya dengan datangnya seperti itu kalimatnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuat kalimat sendiri dengan mencantumkan hal yang saya jelaskan tadi. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan unsur A butir ketiga ini boleh atau bisa dipahami Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang sedang atau mau tes sertifikasi dosen dapat menuliskan deskripsi diri dengan gampang, mudah, dan otentik atau asli. Jadi demikian penjelasan saya Gunawan Tambun Saribu. Saya akan menjelaskan kembali nanti dengan butir yang selanjutnya. Sampai ketemu, saya Gunawan Tambun Saribu. Terima kasih. Kita lanjut, ini untuk deskripsi diri, penulisan deskripsi diri untuk tahap tes sertifikasi dosen. Yang akan diisikan adalah unsur A butir 4 mengenai keteladanan. Ini masih unsur A, pengembangan kualitas pembelajaran. Butir keempat itu keteladanan. Nanti di subjudulnya itu di atas dituliskan, tunjukkan contoh nyata keteladanan yang Anda lakukan atau tunjukkan dalam proses atau pelaksanaan pembelajaran. Berarti clue-nya di sini adalah kata teladan. Kata dasarnya adalah teladan. Berarti kita. Nah, teladan berarti menjadi panutan yang positif terhadap mahasiswa. Nah, jadi ketika kita mendengar kata teladan berarti yang baik-baik berarti. Nah, untuk memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa berarti kita harus masih berhubungan dengan yang tadi, disiplin. Berarti melakukan sesuai dengan aturan yang kita buat, bukan mahasiswa yang awal harus mendisiplinkan diri, tapi kita sebagai panutan kepada mahasiswa berarti kita yang terlebih dahulu mendisiplinkan diri, ya, taat terhadap aturan yang kita buat juga. Oke. Nah, itu namanya pendidik yang baik atau pemimpin yang baik. Yang kedua berarti kita harus bersikap toleransi. Toleran di sini kadang-kadang ada kejadian-kejadian mahasiswa sakit sehingga tugasnya tidak ini. Nah, apa yang akan kita lakukan? Berarti memberikan toleransi terhadap kondisi-kondisi tertentu yang memang berterima masuk di akal terhadap mahasiswa, ya. Jadi kita bukan Tuhan, ya, karena mahasiswa sakit tidak mengumpulkan tugas. Nah, apa yang akan kita lakukan? Berarti sebagai panutan berarti kita harus memberikan toleransi, ya, sebagai manusia yang mempunyai hati, tapi dalam kondisi yang wajar. Nah, sebagai panutan lagi adalah berarti kita menjadi pemimpin yang baik atau pendidik yang baik berarti harus menanamkan open minded, terbuka terhadap kritik dan saran. Bukan seperti, maaf kata, kalau saya mengalami dulu beberapa guru atau dosen yang memang tidak menerima kritik dan saran. Jadi hanya mengajar, tidak menanyakan apakah mahasiswa ada pendapat yang lain atau adakah mahasiswa boleh bisa menambahkan. Karena mahasiswa zaman now mungkin lebih banyak membaca atau surfing atau browsing di internet, lebih banyak informasi yang terupdate yang mereka baca. Berarti mereka boleh memberikan saran atau memberikan kritik terhadap cara ngajar kita, terhadap aturan yang ada, apa yang harus diperbaiki untuk kebaikan bersama. Berarti terbuka terhadap kritik dan saran, dan ini kita berikan di akhir pertemuan, ya. Apakah ada pertanyaan dari mereka atau tidak? Adakah
timbal balik feedback dari mereka. Apalagi zaman sekarang adalah student based learning, berarti mereka yang lebih banyak harusnya bertanya ya. Kita sebagai penyedia sarana ya, hanya penyambung lidah ya kan. Nah, itu yang saya tangkap di kata keteladanan. Dan yang terakhir, kenapa saya buat di sini bentuk emo atau gambar yang tersenyum ya, penampilan. Tetap untuk menjadi contoh yang baik berarti kita harus membersihkan diri kita dulu, membersihkan hati. Nah, di sini penampilan adalah appearance. Dan memang kalau kita enak dipandang di depan kelas juga mereka akan senang. Ya. Berarti kalau kita wangi nafasnya segar, pakai wangi badannya segar, mereka juga nyaman di kelas. Nah, berarti penampilan ya. Oke, berpenampilan berarti selayaknya dosen formal ya. Oke, dan bersih dan rapi ya. Dan hal-hal ini memang yang saya buat ini adalah yang unik-unik karena biar otentik gitu loh. Nah, jadi untuk teladan yang terpikir, untuk menjadi teladan berarti yang terpikir pikiran saya waktu itu adalah memang ini. Ya, hubungan kita dengan mahasiswa, bagaimana sih kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua di kelas menjadi panutan yang baik bagi mereka. Nah, mudah-mudahan butir 4 ini mengenai keteladanan membuat Bapak Ibu lebih semangat menuliskan deskripsi dirinya lagi dan lebih otentik lagi, karena memang setiap orang punya pandangan tersendiri terhadap ini. Nah, yang saya buat ini adalah hanya outline-nya. Bapak Ibu coba buatkan ke dalam kalimat dan jumlah katanya maksimal 150 kata. Jadi di sini juga kita dituntut sebagai pengajar memang harus lebih efektif dan efisien ya. Oke, singkat, padat dan jelas, dia bertele-tele, makanya dibuatkan 150 kata. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat yang tadi yang saya jelaskan itu menjadi 5-6 kalimat, 25 sampai 30 kata dalam satu kalimat ya. Oke, jadi baiklah, kita akan lanjut nanti mengenai bagaimana pendapat saya atau saran saya menuliskan butir kelima nanti mengenai deskripsi diri dalam tahap ujian sertifikasi dosen. Saya Gunawan Tambung Saribu, mudah-mudahan materi ini menambah semangat kepada Bapak Ibu yang akan ikut sertifikasi dosen. Saya Gunawan Tambung Saribu, terima kasih. Goodbye. Selamat sore Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dengan butir kelima. Nah, berarti nanti di unsur A tentang pengembangan kualitas pembelajaran ada 5 butir. Dan butir kelima ini adalah tentang keterbukaan terhadap kritik. Nanti ada judulnya itu adalah tunjukkan contoh nyata keterbukaan terhadap kritik yang Anda lakukan di saat atau dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, waktu itu yang terpikir di pikiran saya atau di otak saya adalah kata kritik. Berarti di dalam kelas ada dosen, ada mahasiswa, berarti kritik kita terima dari mahasiswa. Nah, saya jelaskan pertama sekali adalah di sesi diskusi tanya jawab berarti ada kritik atau masukan dari mahasiswa. Kritik dari cara kita ngajar, apakah mereka nyaman atau tidak, ya. Itu juga termasuk kritikan, ya. Ketika mereka curhat, cara ngajar kita tidak mereka sukai, atau jam belajarnya terlalu diulur-ulur dan segala macam. Nah, di situ kita menerima kritikan. Bagaimana mereka biar terbuka memberikan kritikan? Berarti kita memperlihatkan bahwasanya kita orang yang memang selalu terbuka, open minded terhadap kritikan. Tidak menunjukkan rasa marah, ya, atau benci, ya. Jadi di awal-awal kita memang selalu menekankan bahwasanya di kelas ini saya meminta Anda untuk selalu memberikan kritik dan saran untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Nah, oke, yang kedua berarti ketika ada sesi diskusi ya, tanya jawab, kita menerima umpan balik dari mahasiswa untuk peningkatan pelaksanaan pembelajaran. Kualitasnya jadi meningkat karena ada kritik dari sana. Nah, berarti bagaimana cara yang tadi saya bilang, cara kita menanggapi kritikan mahasiswa? Ya berarti dengan tetap
ya tetap menerima kritikan dengan sopan, ya, dan menanggapi kritikan mahasiswa dengan sopan juga, ya. Oke, jadi kita tekankan agar mahasiswa selalu memberikan kritik tetapi dengan cara yang sopan, agar kita juga menanggapi kritikan dengan baik. Nah, berarti yang terakhir yang saya ungkapkan adalah manfaat kritikan itu terhadap saya. Jadi Ibu Bapak boleh nanti menjelaskan dalam satu kalimat terakhir di 150 kata tersebut manfaat kritikan mahasiswa terhadap Bapak Ibu, peningkatan kualitas Bapak Ibu sebagai pendidik, ya. Oke, nah itu saja yang saya ingin jelaskan mengenai unsur A butir kelima mengenai keterbukaan terhadap kritik dari mahasiswa untuk yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya Gunawan Tambun Saribu, saya akan ketemu Bapak Ibu lagi untuk butir ke-6 sampai butir ke-24 di lain kesempatan. Saya Gunawan Tambun Saribu, selamat sore, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, semangat. Hari ini kita lanjut dengan butir ke-6, tapi ini adalah unsur B. Kemarin kita bahas unsur A mengenai pengembangan keahlian kualitas pembelajaran, pengembangan kualitas pembelajaran. Unsur B-nya itu pengembangan keilmuan atau keahlian. Oke. Nah, unsur B ini nanti ada 5 butir, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, begini intinya adalah di sini adalah tentang keilmuan kita, linearitas kita, ya, sebagai dosen, ya. Jadi kalau saya sebagai dosen sastra berarti bidangnya keilmuan atau keahlian saya memang di bidang sastra, mengajar drama, terus ke teori sastra, and then teori budaya dan sastra dan sebagainya. Kalau yang ekonomi mungkin lebih spesifik akuntansi dengan manajemen. Kalau akuntansi biaya, akuntansi perpajakan dan segala macam, ya. Mungkin saya mengarang tadi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah paham tentang keilmuan dan keahlian Bapak Ibu. Jadi saya waktu melihat kalimat ini, pengembangan keilmuan dan keahlian, terus saya lihat lebih spesifik karya ilmiah. Oh, kalau di unsur A kemarin di bidang pengajaran berarti kita melakukan penelitian, ya. Terus hasil penelitian kita itu dipublish di jurnal dan itu kita pakai. Nah, hasil penelitian kita itu kita pakai untuk menambah materi atau mengikut sertakannya di dalam referensi bahan perkuliahan kita. Nah, kalau ini bidang keilmuan dan keahlian kita, maksudnya adalah menurut saya selain kita aktif mengajar, kita juga tetap melakukan, artinya kita tetap produktif dan ahli di bidang kita dengan menghasilkan karya ilmiah. Karya ilmiah di sini kalau yang saya tangkap adalah buku, artikel, dan paten hak cipta, ya. Paten itu kan khusus untuk yang teknologi, ya. Nah, dan paten itu ada 2, ada yang biasa, ada yang sederhana. Nah, kalau saya waktu itu karena memang saya juga dosen baru dan baru ini lulus waktu itu, jadi saya hanya menuliskan sebuah buku waktu itu, ya. Dan buku itu juga ada ISBN-nya, ya. Lebih bagus kalau buku itu ada ISBN-nya. Mungkin zaman sekarang tanpa ISBN tidak wow, ya, atau kurang menarik gitu di mata para pendidik gitu. Nah, kalau artikel itu biasanya ditulis di yang menurut saya yang nilainya tinggi di mata masyarakat itu seperti Kompas, ya. Oke, artikel itu Kompas itu kan ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga, ya. Nah, kalau artikel itu dituliskan di mana? Buku tersebut diterbitkan di mana? Nah, paten ini paten apa?
teknologi apa, di bidang apa, dan di mana. Ya, jadi maksudnya di sini hanya yang kita fokuskan adalah Anda sebagai dosen, kita sebagai dosen menghasilkan karya. Setelah itu kita jelaskan karya tersebut bentuknya apa, kalau buku judulnya apa, diterbitkan di mana, artikelnya judulnya apa, diterbitkan di mana, paten itu patennya tentang apa, ya, produknya apa. Oke. Kapan paten tersebut di granted atau diberikan nomor paten, ya. Jadi ini hanya karya, menghasilkan karya dan nama karyanya, jenis karyanya, terus judul karyanya, dan di mana, itu saja. Ya, itu sebenarnya sudah mencukupi 150 kata. Ya. Dan tambahkan kata-kata yang kalau saya sih menambahkan selalu di belakang-belakang yang kalimat paling akhir selalu dengan kalimat seperti kesimpulan. Artinya karya ini saya tuliskan membuat saya menjadi dosen yang produktif dan ahli di bidang saya gitu. Jadi kita bukan hanya dosen yang aktif mengajar, tetapi tetap produktif dan tetap meningkatkan keahlian di bidang kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak usah berpanjang lebar, tidak usah bertele-tele. Inilah butir ke-6 publikasi karya ilmiah yang sewaktu itu atau semasa itu yang juga saya menurut pendapat saya sebagai pengajar bahasa, jadi saya lebih condong melihat kata-kata khusus, ya, clue, kalau dibilang kata-kata clue, kata-kata kunci, keywordsnya. Jadi karena di sini adalah judul utama adalah pengembangan keilmuan dan keahlian, berarti publikasi kita tersebut juga sesuai dengan keilmuan atau keahlian kita. Kalau saya misalkan dosen ekonomi, saya tidak akan menghasilkan karya ilmiah politik gitu, ya. Atau kalau saya dosen politik, saya tidak akan menghasilkan karya ilmiah tentang teknologi gitu. Jadi tidak berhubungan. Jadi harus selalu berhubungan karya ilmiah sesuai dengan keahlian kita. Nah, nanti di butir ke-6 kita lanjut dengan kegunaan karya ilmiah tersebut dan nilai inovatif karya ilmiah tersebut. Jadi ini berkesinambungan, ya. Related, ya. Related to each other artinya saling terkait. Jadi karya ilmiah dulu, nanti di butir ke-7 kegunaan atau manfaat dari karya ilmiah tersebut di lebih khususnya di kampus, di kelas, di kampus, di alma mater, di tempat kita mengajar, dan kegunaan secara umum itu di masyarakat luas. Kita bahas nanti untuk butir ke-7, ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nanti kita lanjut kembali dengan butir ke-7, kegunaan karya ilmiah. Saya Gunawan Tambun Sargu, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dengan butir ke-7, biar tidak bertele-tele, lanjut. Ini masih mengenai pengembangan keilmuan dan keahlian. Kalau tadi menghasilkan karya ilmiah apa, jenisnya apa, buku kah, artikel kah, hak paten kah, hak cipta kah, dan sebagainya. Dan di sini di nomor 7 di lebih khusus lagi makna dan kegunaan. Ini judulnya, artinya masih berkaitan dengan yang tadi butir ke-6, makna dan kegunaan dari hasil karya kita tersebut. Jadi waktu itu saya menjelaskan buku yang saya buatkan ada 2 jenis, ada yang bentuk prosa, ada yang bentuk untuk yang pendidikan. Saya jelaskan dua-duanya dan itu sudah mencukupi 150 kata. Yang untuk lebih efektifnya membuat kalimatnya adalah karya ilmiah tersebut bentuknya apa, berarti masih berhubungan dengan yang tadi. Kita copy paste juga yang mungkin satu kalimat dari butir ke-6 tadi. And then materinya lebih khususnya tentang apa. Contohnya, buku ini menjelaskan atau dihususkan untuk tingkat 2 pendidikan bahasa Inggris karena ini. Buku ini lebih khususnya untuk jurusan biologi tingkat pertama karena masih menjelaskan tentang teori ini. Buku ini mengenai prosa
lebih khususnya mengenai puisi segala macam ya, khususnya untuk kalangan. Nah, maksudnya materinya tentang apa dan khususnya untuk kalangan apa. Oke. Kalau misalnya kita hanya menghasilkan satu buah karya, mungkin kalimat ini belum cukup ya. Kita tambahkan lagi. Saya tertarik untuk melakukan penulisan ini tertarik dulu saya tertarik melakukan penelitian ini karena sesuai dengan bidang saya dan memang saya keahliannya di bidang tersebut. Oke. Dan banyak para mahasiswa yang tertarik membeli buku saya, atau kita boleh tambahkan seperti itu. Artinya adalah biar masih terkait dengan karya ilmiah yang kita hasilkan dan mencukupi 150 kata. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menghasilkan 2, ini 3 kalimat, ini 3 kalimat sudah cukup 150. Atau 2 kalimat kalau kalimatnya agak panjang, ini sudah 150 kata. Jadi harus efektif dan efisien ya. Oke, singkat, padat dan jelas, tidak perlu bertele-tele ya. Tadinya misalkan 2 kalimat, boleh kita jadikan 1 kalimat dengan pakai conjunction, kata penghubung dan atau koma ya. Jadi jangan panjang lebar. Jangan terlalu banyak mengulang kata. Nanti terlalu banyak ya. Oke, itu yang mungkin kekurangan kita yang memang tidak terbiasa menuliskan membuat karangan tulisan ya. Oke. Jadi kita untuk meminimalisir terlalu banyak kata, coba dulu kita buatkan yang penting-penting. Makanya di sini saya hanya membuat penjelasan atau opini atau yang telah saya pernah lakukan untuk membuat efektif, efisien dan otentik. Kita lihat clue-cluenya aja, kata kuncinya, and then dari kata kunci baru kita bikin outline-nya sedikit, dan dari outline ini kita bikin kalimat 4-5 kalimat, dan itu sudah mencukupi 150 kata. Oke, ya baik Bapak Ibu, beginilah penjelasan saya mengenai deskripsi diri butir ke-7 unsur B, butir ke-7 yang masih berhubungan dengan butir ke-6 tadi ya. Oke, nanti kita lanjut dengan nilai inovatif dari karya ilmiah kita. Saya Gunawan Tambun Saribu, tetap Bapak Ibu like dan bisa subscribe untuk melihat tayangan berikutnya. Terima kasih. Ibu, kita lanjut untuk butir ke-8 yang masih berhubungan dengan pengembangan keilmuan dan keahlian. Kalau tadi butir ke-6 mengenai karya ilmiah yang kita hasilkan, and then tadi butir ke-7 tentang kegunaan karya ilmiah kita tersebut, dan ini adalah mengenai nilai inovatif. Nah, clue-nya adalah kata inovatif dan karya ilmiah kita. Inovatif maksudnya di sini adalah berarti ada metode baru di dalamnya, di dalam karya ilmiah kita tersebut. Jadi kita jelaskan apa metode baru yang ada di buku tersebut atau di karya tersebut, and then keasliannya ya original ya. Ini original kenapa? Karena memang hasil karya kita sendiri, and then jadi inovatif itu maksudnya ada keterbaruan, ada metode baru, ada pengembangannya gitu ya. Ada pengembangannya juga. Misalkan produk A agak sama dengan kita, terus produk B-nya adalah milik kita, and then apa yang perbedaannya dengan produk A tersebut. Karena kita produk B agak sama dengan produk A, karena produk A lebih duluan terbit atau lebih duluan ada, kita membuat produk B, terus apa perbedaannya, apa kelebihan produk kita ya. Jadi ada pengembangan dari produk sebelumnya. Nah, ini yang kita harus jelaskan, nilai inovatif dari karya kita ya. 4 kalimat saja. Karya tersebut tadi kita jelaskan lagi, copy paste 1 kalimat. Karya, misalkan karya ilmiah saya itu adalah buku saya ini keterbaruannya apa ya.
And then ini hasil karya saya sendiri, ya, hasil karya sendiri karena saya menuliskan dengan ide-ide saya sendiri. Dan meskipun buku saya itu ada persamaan dengan buku lainnya, tetapi kelebihannya buku saya ini menyediakan audio visual, ada MP3-nya. Terus ini lebih khusus untuk mata kuliah pronunciation. Nah, jadi boleh Bapak Ibu tambahkan, misalkan itu patennya itu produknya apa. And then kalau paten lebih gampang karena ketika kita membuat dokumen paten, di situ ada uraian. Kita copy paste aja 2 atau 3 kalimat dari uraian kita tersebut dari dokumen kita kemarin yang kita tulis sewaktu kita mengajukan paten, ya. Jadi gampang untuk yang sudah menghasilkan karya ilmiah karena kita menuangkan kalimatnya juga sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Jadi yang terpenting adalah karya ilmiah kita itu harus sesuai dengan bidang kita, itu saja. Itu yang menurut saya nilai plusnya ketika mungkin validator atau asesor atau yang menilai D5 kita, deskripsi diri kita itu, ya. Oke. Itu saja untuk yang deskripsi diri untuk butir 8. Jadi ingat, butir 6, 7, 8 itu saling terkait. Yang pertama, butir ke-6 tadi tentang karya ilmiah. And then yang ke-7 tentang kegunaan atau fungsi dari karya ilmiah kita tersebut. Yang ke-8 itu nilai inovatif. Ya. Oke, nanti kita lanjut masih dengan unsur B. Di dalam unsur B itu ada contoh nyata konsistensi dan target kerja kita untuk pengembangan keilmuan dan keahlian. Jadi yang ditanya di sini yang harus kita isi adalah contoh nyata. Ini kata kuncinya, konsistensi dan target kerja. Jadi ini nanti untuk butir ke-9 dan ini butir ke-10. Konsisten artinya, ya, consist, ya. Konsistensi dan target kerja. Oke, nanti kita lanjut untuk butir ke-9 dan ke-10. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari saya mengenai butir ke-8 tentang nilai inovatif dari karya ilmiah kita membuat kita lebih semangat lagi dan cepat mengisi deskripsi diri untuk yang mau mengajukan, untuk Bapak Ibu yang mau mengajukan dan mungkin yang sedang mengajukan Serdos, sertifikasi dosen. Saya Gunawan Tambun Saribu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu, mari kita lanjut untuk butir ke-9 mengenai kekonsistenan kita dalam mengembangkan keilmuan dan keahlian kita sesuai bidang kita, bidang mengajar di kampus. Nah, konsistensi berasal dari consistency, artinya mantap dalam bertindak. Kata cluenya itu adalah konsistensi. Nah, untuk memantapkan pekerjaan kita di bidang pengajaran sesuai bidang kita, berarti kita sebagai dosen berarti harus konsisten, ya, mantap dalam melakukan tugas mengajar. Agar lebih memantapkan lagi tugas mengajar, berarti kita harus mengembangkan ilmu dengan cara meneliti, melaksanakan PKN, dan juga menghasilkan karya penulisan. Nah, jadi boleh kita tambahkan sekarang ini untuk meningkatkan profesionalitas saya dan tetap mengembangkan keahlian saya melakukan penelitian. Saya sedang, boleh kita tambahkan sedang, karena masih sedang melakukan penelitian tentang apa, ya, atau lebih khusus mengenai mata kuliah yang kita ajarkan, boleh kita terangkan, ya, atau sedang bekerja sama atau sedang membuat karya apa, ya, untuk dipatenkan, untuk berikan hak cipta nanti, ya. Oke, jadi sesuai, cluenya adalah karya itu harus sesuai dengan bidang ilmu kita, ya, karena kita harus konsisten dengan apa yang kita pilih,
karena pilihan kita adalah sebagai dosen mengajar sesuai bidang kita, mata kuliah sesuai bidang kita, sesuai kelinearitasan kita. Berarti kita harus melakukan penelitian ya sesuai dengan bidang kita tersebut ya. Jadi yang pertama adalah kita sedang meneliti apa, sedang membuat karya apa sesuai dengan bidang ilmu kita atau sesuai dengan mata kuliah apa yang sedang kita ajarkan semester ini ya. Oke, jadi boleh kita tambahkan hal ini saya lakukan untuk meningkatkan keprofesionalitasan saya atau untuk tetap meningkatkan keahlian saya ya. Jadi ingat di sini saya buatkan 5 atau 6 kalimat sudah cukup Bapak Ibu, karena kalau 6 kata 25 kata berarti itu 6 kalimat ya. 6 kalimat berarti sudah 150 kata, atau kalau panjang kalimatnya boleh 5 kalimat 30 kata per kalimat, jadi 150 kata. Katanya sih boleh tidak melebihi 100, boleh melebihi 150, tapi antara 150 sampai 105, atau boleh kurang berarti 145 sampai 150 gitu. Jadi boleh kurang dikit, boleh nambah dikit gitu. Asal jangan melampaui lebih dari, menurut saya sih jangan melebihi 10 lah ya. Tapi lebih efektifnya kalau boleh 145 atau 155 pas. Kalau untuk permintaan kan 150 kata ya. Oke. Nah, jadi ini kata kuncinya konsistensi. Sebagai dosen berarti harus konsisten melakukan pengembangan keilmuan melalui penelitian, menghasilkan karya untuk keprofesionalitasan kita sebagai dosen ya. Jadi itu saja Bapak Ibu mengenai deskripsi diri butir ke-9, masih berhubungan dengan pengembangan keilmuan dan keahlian. Berarti kita harus konsisten melakukan tadi ya. Tugas kita berarti ada tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Oke, jadi yang lebih khususnya sih penelitian, karena penelitian itu bisa juga menghasilkan karya. Ya, karena itulah yang membuat kita lebih profesional sebagai dosen. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sudah memahami kalau ini adalah pendapat saya dan yang telah saya tuangkan terlebih dahulu waktu itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu lebih semangat lagi dan lebih cepat mengisi deskripsi diri butir ke-9. Saya Gunawan Tambun Saribu, sampai ketemu nanti dengan butir ke-10 mengenai target kerja kita. Nah, sekarang target kerja kita untuk pengembangan keilmuan dan keahlian. Oke, mungkin di fakultas Bapak Ibu ada form untuk menuliskan ada lembaran form untuk menuliskan target kerja Bapak Ibu di semester aktif. Jadi Bapak tuliskan, saya selalu mengisi ya. Saya mengisi target kerja semester aktif. Dan selanjutnya apa saja yang kita tuangkan di target kerja, kalimat kedua bisa Bapak Ibu tuliskan apa saja sih di lembar target kerja tersebut di semester aktif. Oke. Kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, apakah itu penelitian mandiri atau kelompok? Tidak perlu dijelaskan secara singkat aja ya. PKM itu kelompok atau mandiri dan di mana, dan pengajaran. Nah, pengajaran pasti karena setiap semester kita mendapatkan tugas mengajar. Tetapi Bapak Ibu boleh tambahkan, saya selalu membuat RPS, rencana pembelajaran semester, dan kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan itu kan tata aturan kita agar mahasiswa juga memiliki kontrak perkuliahan, bisa melihat apa materi kita. Dan di kelas kita aturannya seperti apa, bagaimana proses penilaian UTS, UAS atau tugas berapa persen, di kontrak perkuliahan ada. Jadi ini saja clue-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai dosen nanti diakhiri dengan kalimat berusaha
menepati ya, bukan menepati ya, karena kita sudah mengisi kontrak atau target kerja, berarti kita harus menepati atau melaksanakan tugas untuk mencapai target kerja kita tersebut ya. Bagaimana caranya? Ya berarti tetap melakukan apa yang sudah ada di target kerja kita ya. Oke, jadi Bapak Ibu untuk butir ke-10 target kerja ya tetap ya 5-6 kalimat sudah cukup untuk mencapai 150 kata ya. Bapak Ibu boleh membuat kalimatnya dengan yang saya buatkan tadi, tapi pakai kalimat sendiri, mengisi form kerja, form aktivitas atau segala macam ya. Pokoknya formulir atau lembar yang berisikan target kerja kita di semester aktif. Dan apa saja yang kita isi di dalam, dan kita harus menepatinya atau melaksanakan tugas tersebut tepat waktu ya. Oke, jadi semuanya sudah di sini yang saya jelaskan tadi, semuanya sudah mengenai target kerja. Nah, inilah semua unsur B Bapak Ibu tadi dari butir 6 sampai 10 ya. Itulah unsur B, pengembangan keilmuan dan keahlian ya. Oke, jadi nanti kita lanjut untuk unsur C ya. Oke, unsur C itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Oke Bapak Ibu, semoga lebih semangat lagi untuk mengisi deskripsi diri atau tahap D5 di pengurusan sertifikasi dosen. Saya Gunawan Tabun Saribu, mudah-mudahan Bapak Ibu memahami dan bisa membuat deskripsi diri sendiri, pakai kalimat sendiri biar lebih, maksudnya otentik, dan kita bangga dong kalau kalimat itu kita tuliskan sendiri sesuai dengan apa yang ada di benak atau pikiran kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu di butir ke-11. Goodbye. Kita lanjut untuk unsur C. Kalau unsur C lebih khusus untuk pengabdian kepada masyarakat atau kita sering singkat dengan PKM. Nah, unsur C ini mengandung butir ke-11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, berarti kita tinggal sedikit lagi Bapak Ibu ya, karena untuk unsur A sampai unsur E nanti ada 24 butir keseluruhan. Nah, kita masuk ke butir ke-11 ya, mengenai kegiatan PKM. Judulnya hanya kegiatan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, clue-nya adalah berarti PKM. Berarti yang telah kita lakukan. Nah, kalimat yang kedua setelah kita membuat kalimat telah melakukan PKM di mana, ya boleh dalam 2 kalimat lokasinya di mana dan dikhususkan untuk siapa atau pesertanya. Kalimat kedua boleh kita tuliskan mengenai topik yang kita pilih di saat PKM tersebut dan metode pelaksanaan PKM-nya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa ya. Terus kita tambahkan kalimat ketiga dengan alasan kita melakukan PKM tersebut di lokasi tersebut, atau alasan pemilihan pesertanya. Kenapa harus anak siswa SMP? Kenapa harus ibu-ibu rumah tangga? Kenapa harus anak TK? Kenapa harus masyarakat pedesaan? Alasan. Ya. Jadi kita harus ngambil clue-cluenya saja biar nggak terlalu panjang dan lebar. Nah, kalimat keempat atau kelima boleh kita tambahkan keunikan atau kekhususan metode kita. Ya. Terus respon dari masyarakat seperti apa boleh kita tambahkan juga ya. Atau hasilnya seperti apa boleh kita tambahkan 1 kalimat. Berarti kalimat kita sudah antara 4 sampai 6 tadi ya, berarti sudah mencapai 150 kata ya. Melakukan PKM di mana, pesertanya siapa, boleh kita buat kalimatnya di sini menjadi 1 kalimat, 1 kalimat, 1 kalimat, 1 kalimat. Yang penting kita telah melaksanakan PKM ya, di mana pesertanya, topik kita, metode yang kita pakai untuk melakukan PKM tersebut, dan alasan kenapa melakukan PKM di lokasi tersebut, kenapa melakukan PKM
kepada peserta dengan target anak SMP, anak SMA sesuai dengan PKM Bapak Ibu, dan keunikan metode atau ciri keunikan atau kekhususan metode atau cara melakukan PKM Bapak Ibu ya. Oke, demikian secara singkat, padat dan jelas mengenai deskripsi diri unsur C, pengabdian kepada masyarakat. Nanti kita lanjut untuk butir 12 dengan dampak perubahan terhadap dampak perubahan dari PKM yang telah kita lakukan. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu nanti di butir ke-12 tentang dampak perubahan. Saya Gunawan Tamunsari undur diri. Sampai ketemu nanti Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut dengan unsur C, pengabdian kepada masyarakat, butir 12. Kalau butir 11 tadi mengenai kegiatan PKM-nya, nah sekarang dampak perubahan yang dihasilkan oleh PKM yang telah kita lakukan. Cluenya berarti dampak perubahan yang terjadi. Berarti ada yang berubah. Pasti di sini dari namanya kurang menjadi lebih, atau dari negatif ke positif. Ya, ada perubahan yang positif. Nah, berarti dari PKM setelah kita lakukan pretest, kita kan mengetahui apa yang kurang. Jadi kita jelaskan sebelumnya masyarakat tersebut atau peserta tersebut ini kekurangannya ini, dan setelah saya melakukan PKM ini hasilnya seperti apa. Ya, terampil ngapain. Jadi sesuai dengan topik Bapak Ibu atau sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di saat PKM. Apakah mengasah skillnya, apakah yang membuat sesuatu di dalam masyarakat, perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut apa. Nah, jadi ini adalah contoh yang kalau kita melatih skill. Kalau PKM-nya itu adalah melatih keterampilan. Kalau Bapak Ibu membuat penyuluhan dan segala macam apa, jadi jelaskan di sini. Bisa 2-3 kalimat hanya untuk menjelaskan itu. Jadi jelaskan dampak perubahannya 1, 2, 3. Dan Bapak Ibu tambahkan bisa dengan di kalimat akhir, kenapa terjadi perubahan? Karena memang dari awal kita sudah menemukan kekurangan, dan setelah kita membuat PKM menghasilkan perubahan positif, karena PKM yang kita lakukan memang tepat sasaran, ya, tepat sasaran. Jadi bukan hanya asal PKM saja, tapi tetap. Nah, inilah nilai positif yang mungkin tim penilai D5 khusus untuk dampak perubahan ini menilai ada tidak perubahan. Nah, ketika kita menjelaskan perubahannya seperti apa dan lebih detail, mungkin asesor atau penilai melihat, oh berarti memang kita benar-benar melakukan PKM tepat sasaran, ya. Karena yang memang dibutuhkan untuk hasil dari PKM tersebut adalah membuat masyarakat atau peserta itu berubah dari negatif ke positif, atau yang dari kurang tadi menjadi terampil. Oke Bapak Ibu, demikian penjelasan saya mengenai butir ke-12 unsur C, pengabdian kepada masyarakat, tapi dampak perubahan ada terhadap masyarakat atau peserta di mana kita melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Saya Gunawan Tamunsari, saya nanti ketemu Bapak Ibu di butir ke-13 mengenai dukungan masyarakat mengenai PKM yang kita lakukan. Terima kasih, sampai ketemu di butir ke-13. Halo Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lanjut untuk butir ke-13 mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang kita lakukan. Nah, kita jelaskan nih, bisa 4-5 kalimat. Pertama adalah apa saja kontribusi masyarakat dengan terhadap pelaksanaan PKM kita, ya. Yang pertama, boleh kita jelaskan, mereka menyediakan sarana prasarana. Mereka mengamankan lokasi atau memberi rasa aman dengan menyediakan security atau keamanan, petugas keamanan lokal dan sebagainya. Nah, dukungan moral juga ada, dan yang dukungan moral yang membuat kita lebih semangat melakukan PKM karena
mereka aktif, para peserta aktif datang, aktif bertanya, aktif merespon, dan peserta antusias semakin bertambah hari demi hari. Kalau PKM kita itu mungkin beberapa hari. Kalau PKM yang cuma sehari berarti aktif, responsif, antusias, dan ingin menginginkan kita melakukan PKM lagi, ya, atau melanjutkan PKM lagi di kemudian hari, gitu ya. Kita bisa membuat kalimat seperti itu. Nah, jadi masyarakat itu bisa penduduk sekitar, ya. Kalau kita mengadakan PKM di masyarakat luas, tapi kalau kita melakukan pelatihan kepada anak didik berarti para orang tuanya, ya. Kalau misalkan kita di masyarakat berarti didukung oleh lembaga masyarakat, ya. Oke. Jadi untuk clue ini aja, topik yang untuk menjelaskan penyediaan sarana prasarana, kemana aktif, antusias dan segala macam. Saya yakin Bapak Ibu bisa membuat kalimat sendiri, ya. Tapi usahakan 150 kata, ya. Ya, karena untuk menceritakan dukungan ini bisa panjang lebar, tapi itu saja. Apa saja bentuk dukungan masyarakat tersebut sehingga diakhiri dengan pelaksanaan PKM kita memang berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, gitu ya. Karena memang begitu besar dukungan masyarakat, ya. Jadi itu saja, jadi tidak usah panjang lebar Bapak Ibu. Jadi dukungan masyarakat di sini berarti selama proses PKM yang membuat PKM kita berjalan dengan lancar atau sesuai dengan target. Oke. Nah, jadi demikianlah butir ke-13 Bapak Ibu untuk deskripsi diri dalam pengurusan Serdos. Nah, kita lanjut nanti untuk butir 14 dan 15, yaitu ada kemampuan berkomunikasi dan kerjasama di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Saya Gunawan Tambun Saribu, sampai ketemu nanti di butir ke-14 dan 15 Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut dengan butir ke-14, kemampuan berkomunikasi. Ini masih berhubungan dengan kegiatan PKM yang kita lakukan. Nah, kenapa ditanyakan mungkin bagaimana proses PKM kita berjalan lancar kalau tidak ada komunikasi? Nah, yang penting kita terangkan dalam kalimat adalah seperti ini. PKM berjalan lancar karena komunikasi yang terbuka antara saya dengan pihak peserta, antara saya dengan masyarakat sekitar, antara saya dengan lembaga pemerintah setempat, ya, dalam pengurusan proses surat menyurat, proses perizinan, ya. Kalau tidak ada komunikasi yang baik berarti kita tidak akan mendapatkan masukan, kritik dan saran. Ya. Jadi semuanya itu kita jelaskan mungkin dalam 5-6 kalimat. Jadi PKM terjadi karena komunikasi dari awal, komunikasi yang baik dari awal dari kita terhadap masyarakat atau peserta, atau dan kita, antara kita dosen pelaku PKM dengan pemerintah setempat untuk perizinan pelaksanaan PKM. Dan kalau kita PKM-nya dengan rekan sekerja berarti kita harus komunikasi yang baik dengan rekan sekerja. Nah, jadi harus dijelaskan. Kalau saya sih lebih khusus menjelaskan kalau saya misalkan ke Pak RT, nama Pak RT-nya. Kalau saya misalkan dengan kepala suku, kepala sukunya. Kalau saya dengan rekan sekerja, ibu dengan bapak ini sebagai anggota atau sebagai sekretaris, dan jadi lebih jelas, lebih spesifik. Dan komunikasi yang efektif di sini berarti komunikasi yang terbuka untuk menerima kritik dan saran agar perjalanan atau pelaksanaan PKM berjalan dengan lancar. Oke, singkat, padat dan jelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi diri dengan cepat dan tepat dan otentik, sesuai dengan clue-clue atau kata-kata kunci yang saya buatkan tadi, ya. Jadi Bapak Ibu ingat 150 kata adalah kalimat yang singkat, padat dan jelas. Oke. Nah, ini adalah gambaran saya cara membuat deskripsi diri di butir 14. Masih berhubungan dengan PKM, tapi di sini lebih spesifik kemampuan berkomunikasi, ya. Saya akan lanjutkan nanti Bapak Ibu dengan kemampuan kerjasama butir 15 untuk unsur C. Terima kasih, saya Gunawan Tambun Saribu.
Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut untuk unsur C bagian butir ke-15. Yang terakhir di unsur C itu adalah butir ke-15 tentang kemampuan kerjasama di dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang perlu kita harus pahami clue-nya atau kata kuncinya adalah berarti PKM berhubungan dengan siapa kerjasamanya. Berarti agar terlaksana dengan baik, kita berarti harus membutuhkan kerjasama yang baik antara kita dengan rekan tim dalam PKM. Kalau kita kerja sama, kalau kita PKM kelompok. Tapi kalau sendiri berarti antara kita dengan pihak prodi atau fakultas, ya, dalam pengurusan surat menyurat. Kalau komunikasi kita baik berarti kerjasama yang baik berarti. Jadi komunikasi yang baik tadi masih berhubungan juga dengan butir ke-15. Karena komunikasi kita baik berarti adanya kerjasama yang baik pula antara kita dengan rekan. Kalau dalam tim, pihak prodi atau fakultas yang memberikan kita surat jalan, kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar, ya, dengan masyarakat sekitar berarti kita harus komunikasi yang baik, menjelaskan tujuan kita, tujuan PKM tersebut di awal-awal kepada masyarakat. Berarti masyarakat akan membantu kita menyediakan lokasi, memberikan keamanan. Nah, kerjasama yang baik pula dengan lembaga pemerintah setempat seperti Pak RT, ya, RW, ya. Jadi inilah terjadinya ke PKM yang lancar kalau kita juga bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang berhubungan dengan pelaksanaan PKM tersebut. Berarti kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Kalaupun itu PKM individu atau perorangan, berarti kita tetap perlu kerjasama dengan, apalagi dengan masyarakat tempat PKM berada, ya. Jadi itulah yang kita tuliskan di 5-6 kalimat. Jadi ingat Bapak Ibu 150 kata. Selalu saya ingatkan 150 kata. Nah, ini saja karena memang kalau membuat kalimat itu harus ada topik subtopik baru kita buat ke dalam kalimat. Jadi jangan langsung kita buat dalam kalimat. Jadi harus ada dulu kalau di dalam mengarang tuh harus ada outline-nya dulu, ya. Jadi kalau saya pribadi melihat dulu topiknya apa, terus saya ambil dari kalimat itu apa sih kata kuncinya, dan saya jabarkan dulu, baru saya lebih mudah membuat kalimat. Jadi Bapak Ibu, inilah butir ke-15 bagian terakhir dari unsur C, pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti kita lanjut dengan unsur D, butir 16 dengan yang berhubungan dengan institusi, ya, pengelolaan institusi. Oke. Demikian penjelasan saya Gunawan Tambun Sarbu. Bapak Ibu, saya akan bertemu Bapak Ibu nanti di butir ke-16 unsur D. Terima kasih. Kembali dengan saya Gunawan Tambun Sarbu, Bapak Ibu dosen sekalian. Nah, semangat mengisi deskripsi diri untuk pengusulan Serdos di tahapan D5 setelah lolos TKD dan TOEIC. Nah, untuk butir 16 itu adalah unsur D. Unsur D itu manajemen atau pengelolaan institusi. Apa kata clue-nya agar kita dapat lebih efektif membuat kalimat yang mengandung 150 kata tersebut? Nah, saya melihat implementasi, berarti perwujudan kegiatan atas usulan atau pemikiran kita untuk peningkatan kualitas universitas atau fakultas atau jurusan atau prodi, ya, atau lembaga, ya. Nah, jadi yang telah nyata namanya juga implementasi. Jadi Bapak Ibu ceritakan, pernah tidak Bapak Ibu mengusulkan kepada, ya, yang paling lingkup kecil adalah prodi, ke Kaprodi untuk membuat contohnya pengadaan workshop tapi sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu mengajar psikologi, jadi berarti workshop gratis atau workshop gratis kepada mahasiswa atau kepada
dosen di fakultas lain. Nah, setelah Bapak Ibu mengajukan hal itu dan memang terjadi atau aktivitas tersebut dilakukan, Bapak Ibu ceritakan. Saya mengusulkan pengadaan workshop, tes, pelatihan di tingkat ini pada saat, nah, jadi itulah hasil usulan kita yang sudah diterima dan sudah implemented, sudah terwujud. Jadi ya memang hal yang sudah nyata, hasil pemikiran kita. Hasil pemikiran kita itu yang untuk meningkatkan kualitas manajemen institusi, berarti mungkin pengadaan workshop sesuai dengan bidang kita, dan Bapak Ibu memang ikut terlibat di dalam workshop tersebut, atau mungkin sebagai pembicara, pemateri, ya, atau mengusulkan untuk agar fakultas mengadakan pelatihan JJA. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, setelah saya mengusulkan ke fakultas atau prodi untuk mengadakan pelatihan JJA, terlaksanalah pelatihan JJA di universitas atau di tingkat fakultas pada tanggal sekian dan hasilnya sangat memuaskan. Setelah itu banyak dosen yang lulus serdos atau naik jabatan dari AM jadi lektor, dosen semakin giat melakukan tridharma perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi ada implementasi perwujudan hasil pemikiran Bapak Ibu yang disampaikan kepada fakultas atau prodi atau tingkat universitas dan memang terjadi terlaksana, ya. Jadi itu saja Bapak Ibu yang saya ingin menjelaskan di butir ke-16 mengenai implementasi kegiatan dari usulan pemikiran kita sebagai dosen untuk meningkatkan kualitas manajemen institusi yang di dalamnya ada paling tinggi universitas, fakultas, jurusan dan ke bawahnya lagi, ya, univ, lembaga dan sebagainya, ya. Jadi semoga Bapak Ibu sudah paham mengisi deskripsi diri pada butir ke-16 dengan penjelasan saya yang singkat, padat dan jelas. Saya Gunawan Tambun Saribu, ketemu lagi dengan saya nanti Bapak Ibu di butir ke-17 dengan dukungan institusi terhadap usulan dan pemikiran tadi, ya. Baik, saya undur diri sejenak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendekati finishing, artinya 17 berarti ada 7 butir lagi. Nah, di unsur D1 nanti ada D2 tapi tetap unsur D. Kalau ini masih mengenai manajemen pengelolaan institusi, ya. Oke, butir 17 itu lebih khususnya untuk dukungan institusi terhadap saran atau usulan kegiatan yang kita berikan, ya. Oke. Cluenya adalah, kata kuncinya adalah Anda sebagai dosen, kita sebagai dosen berarti kalau mengusulkan pemikiran kita berarti ke institusi melalui prodi, fakultas, ke universitas, dan ke yayasan. Dan bentuk dukungannya apa? Berarti kalau ada kegiatan berarti mendukung secara finansial melalui SDM atau keuangan. Jadi proaktif, jadi institusi proaktif mendukung kegiatan kita. Jadi kita ya menuliskan kalimat bahwasanya kita memang didukung dengan baik melalui ya dilaksanakannya usulan atau hasil pemikiran kita, ya, melalui berikannya finansial, and then ada sarana dan prasarana yang tersedia, dan di kalimat terakhir boleh kita sangat berterima kasih. Kita sangat senang bekerja di institusi tersebut karena pemikiran atau usulan positif kita didengarkan dan memang disetujui untuk dilakukan, ya. Jadi itu saja Bapak Ibu, karena 150 kata itu menurut saya sedikit, jadi cluenya adalah berarti kita ceritakan bahwasanya pihak kampus menyetujui usulan kita melalui bentuk dukungan ini, dan hasilnya ya kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan memang kita juga merasa senang dan dihargai. Oke. Nah, demikian penjelasan saya mengenai butir ke-17 dukungan institusi terhadap
usulan atau pemikiran kita sebagai dosen untuk meningkatkan kualitas manajemen institusi. Oke, karena nanti ada hubungannya dengan akreditasi universitas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nanti ketemu saya lagi di butir ke-18 untuk unsur D tapi D2 ya. Baiklah, saya undur diri sejenak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam dosen maju berkarakter untuk Indonesia maju. Nah, untuk unsur D2, kalau tadi D1, kalau ini ada D2, unsur D, manajemen dan pengelolaan institusi. Di unsur D2 ini ada 1, 2, 3 butir. Butir yang ini berarti butir ke 18 ya Bapak Ibu ya. Butir 18 berarti itu mengenai kendali diri ya. Oke. Kendali diri. Saya ingatkan Bapak Ibu, butir 18 itu adalah kendali diri. Kendali diri. Nah, yang saya tangkap di sini awal pertama kali saya membaca kalimat ini adalah contoh nyata kendali diri. Ini kita ini dulu yang saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen atau pengelolaan institusi. Pengelolaan atau manajemen institusi artinya berhubungan dengan bagaimana akreditasi, bagaimana kualitas institusi atau universitas atau yayasan itu melalui diri kita sebagai dosen yang ditempatkan berhome base di fakultas atau di kampus tersebut. Nah, kita sebagai dosen berarti untuk mengendalikan diri kita, artinya kendali diri, mengendalikan, mengekang biar tidak keluar area, ya. Berarti tugas utama dosen sebagai dosen adalah mendidik. Yang kedua nanti ada mengabdi kepada masyarakat dan penelitian. Nah, sebagai pendidik berarti untuk mengendalikan diri kita berarti tetap yang pertama fokus kita adalah selalu meningkatkan kualitas diri sebagai dosen. Yang tadi melakukan penelitian, ikut workshop dan segala macam. Itu bisa satu kalimat. Ya. Yang kedua kita tidak meminta-minta imbalan jasa dari mahasiswa karena banyak berita yang beredar, ada beberapa kita pendidik mungkin yang tidak secara sengaja memang ya, tapi ada laporannya negatif dari mahasiswa, katanya dosennya suruh fotokopi lah, tapi uangnya diserahkan ke dosennya segala macam. Mungkin itu bukan dosennya tidak berniat untuk menilap atau korupsi uang tersebut, tapi ada saja berita. Tapi untuk menghindari itu berarti kita tidak pernah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan imbalan jasa kita sebagai dosen. Kita bisa tekankan itu, karena itu mengendalikan diri kita sebagai dosen yang bermartabat. Ya, selanjutnya kita mengendalikan diri kita dengan tetap berarti kendali pertama itu sebenarnya adalah mematuhi aturan yang ada. Sebagai pendidik atau tenaga pendidik di sebuah universitas. Nah, keempat hal ini berarti kita mengendalikan diri kita, fokusnya di kalimat terakhir itu kita bisa simpulkan berarti mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal curang itu melalui patuh pada aturan dan kemudian melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan baik dan selalu meningkatkan kualitas kita sebagai dosen, dan mungkin untuk meningkatkan profesionalitas kita sebagai dosen kita bisa menunjukkan itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dengan sikap etika yang baik dan etos kerja yang baik. Nah, itu saja Bapak Ibu, itu sudah banyak ya. Menurut saya dari keterangan saya tadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa membuat deskripsi diri butir ke-18 mengenai kendali diri. Sebenarnya pemahaman kata-kata kunci ini yang harus kita pahami dulu, baru kita membuat kalimatnya lebih bisa lebih efektif, sederhana dan singkat, padat dan jelas. SPJ ya, singkat, padat, jelas. Oke. Ingat Bapak Ibu, 150 kata. Mungkin itu kalau kalimat Bapak itu mengandung
30 kata satu kalimat berarti 5 kalimat saja. Atau kalau Bapak Ibu membuat kalimatnya lebih panjang, pendek ya, 25 kata berarti hanya 6 kalimat. Ya. Oke. Nah, jadi nanti ya saya akan kembali dengan butir ke-19 mengenai tanggung jawab kita sebagai dosen untuk pengelolaan atau manajemen institusi. Saya Gunawan Tamim Saribu, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Terima kasih atas komennya yang luar biasa dan juga permintaannya untuk saya menyelesaikan sampai butir ke-24. Ya, saya semangat menjelaskannya biar agar Bapak Ibu yang sedang atau yang akan mengurus sertifikasi dosennya lulus dalam tahap deskripsi ini. Karena kata teman-teman yang tidak lulus untuk lolos di ini susah gampang katanya, tapi susahnya yang paling banyak gitu. Mungkin menurut saya, pendapat saya, tidak memahami kata-kata kuncinya saja gitu. Jadi nanti redundant, sudah dijelaskan di awal, ini masuk kemana ya, kalau ini masuk kemana ya, ini masuk kemana ya. Jadi harus tetap kendali diri, tapi tetap ke pusatnya dalam manajemen atau pengelolaan institusi gitu ya. Saya hanya menangkapnya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, saya Gunawan Tamim Saribu. Kita lanjut untuk deskripsi diri butir ke-19, masih unsur D, tapi ini bagian D2. Contoh nyata kendali diri, dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai dosen dalam implementasi manajemen atau pengelolaan institusi. Kata kuncinya adalah tanggung jawab kita sebagai dosen untuk meningkatkan kualitas kampus, universitas, ya. Oke, berarti dari kata kunci tersebut yang akan kita buatkan kalimat nanti adalah seperti ini. Kita sebagai dosen berarti bertanggung jawab terhadap hal-hal ini. Yang paling pertama berarti terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik. Terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik berarti adanya LPS, SAP, modul, dan perangkat-perangkat lainnya. Dan sebagai dosen juga bertanggung jawab terhadap tridharma. Kalau tadi tridharma pendidikan berarti yang di atas ini proses belajar mengajar berarti kita sudah mendidik. Yang kedua berarti kita tetap melakukan penulisan atau penelitian ya, yang dimasukkan dalam jurnal terakreditasi ataupun tidak terakreditasi, nasional atau internasional kita sebutkan setiap semester, karena itulah tugas kita. Apalagi kalau nanti sudah lulus sertifikasi dosen, Bapak Ibu, kita tetap harus satu penelitian satu semester, satu PKM satu semester, dan kalau pengajaran tetap karena tiap semester kita dapat jadwal mengajar. Yang dua ini yang susah, PKM dan penelitian ya. Tapi itu harus agar pemerintah memberikan tunjangan kepada kita yang aktif. Meskipun kita nanti serius tapi tidak melakukan tridharma dengan baik, bisa nanti di stop untuk tunjangannya ya. Itu saran saya. Jadi mulai sekarang kita harus memahami berarti bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik, dengan kita menyediakan NPS, SAP, kontrak perkuliahan, dan juga modul. Modul ini tambahan menurut saya. Oke. Nah, berarti terlaksananya tridharma yang di dalamnya dua tadi. Kalau pendidikan sudah berarti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Boleh mandiri, boleh kelompok. Dan yang terakhir berarti tetap sebagai dosen di kelas kita tidak hanya belajar materi. Kalau saya berpikir adalah kita bertanggung jawab terhadap moral, etika, karakter, kedisiplinan mahasiswa tersebut dengan tetap kita memberikan contoh atau teladan. Berarti kita harus bertanggung jawab terhadap tidak hanya nilai kemampuan skill, hard skillnya, tapi juga soft skillnya. Yang di dalamnya adalah moral, etika, kedisiplinan dengan menjadi teladan. Ya. Jadi itu saja Bapak Ibu, 150 kata, ingat singkat, padat, dan jelas, 5-6 kalimat sudah cukup. Nanti di Word kan gampang, tinggal lihat di bawah itunya sudah berapa kata nih, gitu ya. Oke.
Nah, itu menurut saya clue-nya. Saya hanya menjelaskan kepada Ibu menurut pendapat saya, dan clue-cluenya biar Bapak Ibu memahami, oh tanggung jawab di sini berarti seperti apa. Ada hubungannya dengan tetap kita berpusat ke atas. Tanggung jawab kita sebagai dosen terhadap peningkatan manajemen atau pengelolaan institusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat untuk mengikuti D5-nya untuk sertifikasi dosen. Ini adalah deskripsi diri untuk tahapan terakhir ujian Serdos. Berarti ini butir 19, berarti masih ada 5 butir lagi. Bapak Ibu mohon sabar, nanti saya buatkan video tentang butir ke-20 ini, keteguhan pada prinsip, dan nanti kita masuk ke unsur E, itu peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Jadi banyak banget yang kita harus kerjakan Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang coba dicicil dulu mengisi deskripsi diri butir 1, 2, dan 3. Kalau Bapak Ibu bingung, nanti tonton lagi video dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Saya Gunawan Tamunsaribu, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan dari saya. Selamat sore. Nah, untuk hari ini kita sampai butir ke-20 dulu, unsur D2. D adalah manajemen dan pengelolaan institusi. D2-nya itu berarti kendali diri, tanggung jawab, keteguhan pada prinsip, ya, merujuk kepada implementasi manajemen atau pengelolaan institusi. Nah, kadang-kadang saya sedikit share pengalaman saya ketika mendengarkan teman saya yang tidak lolos Serdos saat itu. Beliau melihat judulnya saya sudah pusing gitu, apa sih maksudnya gitu. Nah, saya waktu itu saya muncul yang ada di pikiran saya adalah menjelaskan pada beliau, kita harus memahami dulu setiap poin-poinnya ini, baru ketika kita membuat kalimatnya nanti lancar. Ya, oke. Yang sering terjadi adalah ketika karena banyak unsurnya, banyak butirnya, unsurnya ada 5 tapi butirnya banyak. Nah, kita kadang bingung, kadang redundant yang sudah kita buat di atas, kok muncul lagi di bawah gitu. Nah, kita harus fokus kemana nih? Nah, fokusnya itu yang harus kita pahami. Clue-nya berarti kita harus pahami, karena tetap merujuk ke atasnya. Meskipun D, manajemen pengelolaan institusi, ada nanti D1, ada D2. Di D1 ada 3 butir, di sini ada berapa butir seperti itu. Nah, jadi setiap butirnya itu punya kekhususan tersendiri. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab tadi sudah. Keteguhan pada prinsip. Berarti ada 2 kata dasar, teguh, prinsip. Prinsip berarti adalah pendirian. Prinsip itu berarti pendirian, bisa dasar, bisa utama, bisa tujuan. Ya. Berarti kita teguh pada pendirian kita sebagai dosen. Tujuan utama kita sebagai dosen, dasar kita menjadi dosen. Nah, jadi di sini saya buatkan contoh saja. Nanti Bapak Ibu lebih memikirkan apa sih prinsip Bapak Ibu sebagai dosen. Nah, kalau saya sih, ini pendapat saya, dosen prinsip saya sebagai dosen adalah prinsip dasar saya, berarti tujuan utama saya, pendirian utama saya, berarti dosen. Kalau saya namanya juga pendidik ya. Pendidik berarti bukan hanya mendidik hard skill, berarti mata kuliahnya bukan hanya saja IPK, tetapi moral dan etika yang paling dasar kalau menurut saya. Jadi saya tekankan, saya tetap mengajar mata kuliah, tapi tetap di dalamnya itu mengandung nilai moral, etika. Nilai atau moral dan etika itu terlihat dari ketika mahasiswa menyelesaikan tugas dengan baik, memberikan kritik dan saran dengan baik, ada feedback. Nah, itu soft skill. Oke. Nah, yang kedua berarti saya juga berpendirian teguh dalam hal apa? Berarti saya tetap, namanya tugas utama saya mengajar, berarti tetap meningkatkan kualitas saya sebagai dosen dengan melakukan tridharma yang tadi. Tetap pengajaran pasti, yang kedua ini penelitian dan pengabdian. Nah, ini yang membuat kita tetap teguh. Berarti dasar utama kita sebagai dosen, tujuan utama kita ya berarti satu, mendidik, bukan saja mendidik hard skill,
atau subjek mata kuliah tersebut, tapi juga soft skill. Soft skill itu hidden moral, hidden subject. Di setiap subjek pasti selalu ada nilai-nilai etika atau moralnya. Kalau kita lihat dari kedisiplinan, kritik dan memberikan kritik dan saran, berbicara di kelas, perilaku di kelas, ya. Jadi itulah moral etika, dan saya termasuk yang selalu mengedepankan moral etika yang kepada mahasiswa, ya. Dan yang kedua berarti berpendirian teguh dalam hal peningkatan kualitas diri sebagai dosen, berarti selalu melakukan penelitian, menulis artikel, aktif membuat karya tulis dan segala macamnya, ya. Dan kalau saya sebagai dosen pembimbing akademik, berarti saya tetap, namanya juga prinsip dasar saya membantu mahasiswa, berarti saya dosen PA yang proaktif. Kalau mahasiswanya tidak aktif, sayanya yang pro, sayanya yang memanggil, gitu. Saya yang bertanya. Nah, hal-hal tersebut yang kita jelaskan. Jadi Bapak Ibu untuk membuat 5 atau 6 kalimat kan sudah bisa dari penjelasan saya tadi. Pokoknya prinsip dasar kita sebagai dosen, dan tetap pasti nanti perwujudannya itu berarti untuk meningkatkan kualitas atau manajemen institusi. Itu sih poin-poin penting menurut saya, Bapak Ibu. Karena waktu itu saya juga menuangkannya seperti ini. Pemahaman saya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih examiner atau yang mengecek deskripsi diri saya sewaktu itu mungkin melihat dengan detail, makanya saya lolos. Mudah-mudahan sih, ya. Oke. Jadi saya berarti benar dalam memahami keteguhan pada prinsip ini dan menuangkannya ke dalam kalimat. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti sampai butir ke-20 dulu ya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Nanti saya lanjutkan untuk butir ke-21 sampai 24. Berarti ada 4 butir lagi nanti di unsur E, peningkatan kualitas dalam kegiatan kemahasiswaan. Saya Gunawan Tambun Saribu, selamat sore, saya undur diri Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu dosen terkasih, ini kita lanjut mengenai butir ke-21, deskripsi diri pengurusan sertifikasi dosen. Nah, butir 21 ini sampai 24 nanti ini ada di unsur E tentang peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Jadi yang ditanyakan adalah contoh nyata peran Anda sebagai dosen, ya, kegiatan atau pemikiran Anda dalam meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Nah, ketika saya melihat pernyataan ini, berarti yang harus saya tuangkan adalah berarti peran saya selama ini, ya. Kan di setiap kampus selalu ada kegiatan kemahasiswaan. Nah, peran saya sebagai dosen yang pertama adalah, berarti setiap mata kuliah yang saya ajarkan itu berarti itu dasar saya mengajarkan bahwasanya mahasiswa harus peka, harus oriented goal, yang tujuan akhirnya adalah nanti sebuah kegiatan atau bisa diaplikasikan nanti di akhir melalui sebuah kegiatan. Nah, jadi mata kuliah saya misalkan drama, saya mengajarkan kepada mahasiswa bahwasanya nanti akan membuat sebuah perlombaan atau kompetisi lokal dulu seuniversitas untuk membuat sebuah kegiatan pementasan drama. Nah, seperti itu. Jadi saya hubungkan mata kuliah saya dengan kegiatan kemahasiswaan. Nah, selanjutnya juga saya akan memberikan dukungan secara moral, maksudnya ya memang saya mendukung gitu ya. Mendukung dan membina. Jadi mendukung dan membina ini sama menurut saya. Mendukung secara moral juga dan sekaligus jadi pembina dalam kegiatan kemahasiswaan tersebut. Apalagi kegiatan itu berhubungan dengan mata kuliah kita, jadi kita bisa menjadi penasehat atau pembina. Oke, jadi selanjutnya kita juga bisa, peran kita berarti mengikut sertakan mahasiswa kita mengikuti lomba atau kompetisi. Oke. Nah, jadi selanjutnya Bapak Ibu selalu menekankan bahwa mata kuliah yang ada dapat digunakan sebagai modal untuk menghasilkan karya itu
sama juga dengan yang poin 1 tadi, oriented goal atau tujuan akhir. Main goal setiap mata kuliah itu nanti bisa diaplikasikan ke dalam sebuah kegiatan kemahasiswaan. Ya, semoga Bapak Ibu memahami apa yang dimaksud dengan butir 21, peran dalam kegiatan kemahasiswaan. Peran kita sebagai dosen dalam kegiatan kemahasiswaan. Jadi demikian secara singkat dan padat saya jelaskan Bapak Ibu, semoga dapat dengan lancar menuliskan deskripsi dirinya, dan ini sudah butir 21, tinggal 3 butir lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, saya undur diri sejenak, nanti saya lanjut dengan butir ke-22 sampai 24. Nah, ini masih berhubungan dengan peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Nah, kalau tadi di butir ke-21 kita menjelaskan mengenai peran kita dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini implementasi peran yang berhubungan dengan dukungan institusi. Bagaimana dukungan institusi atau universitas kita mendukung bahwa pemikiran atau kegiatan yang kita usulkan. Berarti yang harus kita isikan ya berarti yang pertama, menurut pendapat saya berarti institusi, universitas, kampus sangat mendukung dan menyetujui proposal kegiatan kemahasiswaan yang kita usulkan. Ya, oke. Para pimpinan kampus, terutama pimpinan fakultas, selalu atau jika waktunya ada, ya selalu menghadiri kegiatan kemahasiswaan, membuka ataupun menutup acara tersebut. Nah, boleh kita tambahkan juga acara yang terlaksana itu apa? Ya. Apa nama acara atau kegiatan yang sudah kegiatan kemahasiswaan, yang sudah terlaksana. Jadi kalau sudah terlaksana 2 Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa menjelaskan. Nah, jadi yang pertama institusi mendukung, yang kedua pimpinan mendukung, yang ketiga boleh kita tambahkan kalau di universitas saya institusi atau yayasan memberikan beasiswa kepada para pemenang dalam lomba. Kalau kita mengikut sertakan mahasiswa untuk lomba tingkat nasional ataupun internasional, kalau menjadi juara 1 akan diberikan beasiswa kepada mahasiswa tersebut. Ya, oke. Terus nanti namanya juga implementasi perwujudan, berarti perlu ada spesifikasi. Apa nama acara tersebut? Ya, nama acara tersebut contohnya English Competition, Accounting Competition, National Accounting Competition, boleh ya. Jadi Bapak Ibu, demikian penjelasan singkat saya mengenai butir ke-22. Nanti kita lanjut 2 butir lagi. Yang berikutnya adalah butir 23 dan 24, masih mengenai peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Saya undur diri sejenak dan saya akan kembali lagi nanti. Dan topik interaksi dengan mahasiswa masih berhubungan dengan unsur peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Nah, ketika saya melihat frasa ini, interaksi dengan mahasiswa, berarti berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan. Nah, Anda dan mahasiswa berarti berinteraksi dalam sebuah kegiatan kemahasiswaan. Nah, berarti dalam kegiatan tersebut kita dosen aktif menjadi juri, aktif menjadi penasehat, pembina. Nah, agar lebih interaksi lebih baik lagi, berarti mata kuliah yang kita ajarkan boleh dijadikan proyek yang atau proyek akhir kegiatan KKM, atau nanti kegiatan akhirnya adalah PKM bersama. Nah, jadi interaksi kita dengan mahasiswa tapi dalam ada hubungannya dengan kegiatan kemahasiswaan. Kalau interaksi di kelas kan itu interaksi proses belajar mengajar. Nah, ini keaktifan kita atau interaksi kita dengan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah, namanya juga kegiatan kemahasiswaan, berarti kita paling banyak menjadi penasehat, pembina.
pendorong. Nah, kita juga bisa mereka pilih sebagai juri kalau ada kegiatan kompetisi sesuai dengan bidang kita pastinya ya. Dan proyek akhir mata kuliah kita boleh kita jadikan menjadi topik pengabdian kepada masyarakat bersama atau menghasilkan sebuah karya. Oke. Nah, jadi itu secara singkat penjelasan saya mengenai butir 23. Nah, ini saja kita jelaskan. Ibu Bapak membuat kalimatnya 5 sampai 6 kalimat dengan 30 kata per kalimat, ini sudah mencukupi 150 kata ya. Jadi yang harus kita pahami adalah interaksi kita dosen dengan mahasiswa yang ada hubungannya dengan kegiatan kemahasiswaan. Saya Gunawan Tambun Sariwu, saya undur diri, dan nanti kita akan bahas butir 20 keempat, butir terakhir dalam deskripsi diri menuju sertifikasi dosen. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali akhirnya kita sudah memasuki butir ke-24, butir terakhir dalam pengisian deskripsi diri dalam pengajuan sertifikasi dosen. Disebut dengan tahap D5 ya. Bapak Ibu, nah ini masih berhubungan dengan peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Berarti di sini kayaknya Bapak Ibu sepertinya Bapak Ibu sudah paham ya, manfaat kegiatan. Jadi di sini khususnya manfaat kegiatan tersebut untuk mahasiswa, untuk institusi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Nah, berarti untuk mahasiswa banyak banget Bapak Ibu. Tapi untuk membuat kalimatnya lebih efektif dan efisien, yang paling utama saja berarti untuk melatih mental dan membangun jiwa kepemimpinan. Atau boleh kita tambah buat dalam satu kalimat, cuman kalimatnya panjang, boleh. Yang penting di situ sudah melatih mental, membangun jiwa kepemimpinan, menumbuhkan minat, keterampilan berorganisasi dan lain sebagainya. Ya. Boleh juga mental di sini adalah mental berkompetisi, ya, suportif. Ya. Nah, untuk institusi pastinya dengan adanya kegiatan berarti meningkatkan nilai akreditasi institusi suatu hari nanti. Apalagi kegiatan-kegiatan mahasiswa tersebut berpredikat bagus, bermutu bagus ya. Oke. Setelah itu boleh kita kasih pendapat bahwasanya kegiatan tersebut mengharumkan nama institusi, ya, mengharumkan nama institusi, ditambah dengan jika mahasiswa atau pemenang lomba itu adalah mahasiswa dari kita, ya, apalagi sudah tingkatnya internasional. Jadi Bapak Ibu tinggal membuat kalimatnya saja. Nah, untuk pihak lainnya berarti pihak-pihak yang terlibat, contohnya kalau Bapak Ibu membuat sebuah kegiatan terus mengundang Metro TV, TVRI, mengundang PT Coca-Cola dan sebagainya macam. Nah, berarti kita juga mengenalkan profil institusi kita lebih dekat dengan mereka dan menghasilkan kerjasama yang baik dan berlangsung lama, ya. Karena kita sering mengundang mereka, ya. Terus memang itulah feedbacknya ya. Mereka lebih mengenal kegiatan-kegiatan di kampus kita seperti apa, dan dengan semakin interaksi yang semakin lama berarti kita menghasilkan kerjasama yang baik dan lama pula. Nah, jadi itu saja. Jadi khususnya untuk mahasiswa, institusi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan tersebut. Jadi Bapak Ibu, demikianlah penjelasan saya mengenai deskripsi dosen butir 1 sampai 24. Saya hanya bisa mendorong Bapak Ibu dan berdoa semoga Bapak Ibu di proses D5 ini, di tahap D5 ini, yaitu penulisan deskripsi diri, berhasil dan lolos mendapatkan sertifikat dosen tersertifikasi, ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Saya hanya membantu menjelaskan dan memberikan beberapa pendapat, pemahaman saya, dan ini tidak mutlak semuanya persis sama. Maksud saya Bapak Ibu melihat clue-clue atau kata-kata kunci di setiap butir
dan Bapak Ibu coba membuat kalimatnya sendiri, dan pasti akan berbeda karena nama mata kuliahnya sama, terus cara berpikir kita juga sama, mata kuliahnya berbeda, cara berpikir kita berbeda ya, jadi pasti akan berbeda ya Bapak Ibu. Jadi coba dibuat sendiri, jangan dicoba meminjam punya teman yang dosennya sudah lulus serdos dan mencoba membacanya berulang kali, nanti akan kepikiran, akan meniru gitu. Nah, jadi Bapak Ibu coba memahami clue-cluenya saja, kata-kata kunci di dalam setiap butir, dan Bapak Ibu akan menuangkannya sendiri dalam bentuk kalimat. Ingat, hanya 150 kata maksimal per butirnya. Ya. Ya, harapan dan doa saya Bapak Ibu yang sedang dan akan masuk dalam tahap deskripsi diri lolos, dan kita sama-sama menjadi dosen yang menyandang certified ya. Certified berarti teruji ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya Gunawan Tambun Saribu. Kita ketemu lagi mungkin di luar sana suatu hari nanti. Terima kasih.